Hari ini kita akan ngobrol bareng salah satu usaha kuliner yang cukup dikenal, yaitu Awahyu. Yaitu nama usahanya ikan bakar Banyumas. Siapa sih yang nggak suka ikan bakar? Nah, apalagi kalau rasanya enak dan punya ciri khas. Kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang perjalanan usaha ikan bakar Banyumas. Gimana awal mulanya, tantangan yang dihadapi, dan apa sih yang bikin usaha beda dari yang lain. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng kami hari ini. Untuk hari ini bisa nggak diceritain dulu gimana sih awal ikan bakar ini berdirinya dan apa yang mendorong untuk memulai usaha ini? Berdirinya usaha ini teh kisaran tahun 2009-2010. Kita udah berdiri usaha ini, cuman dulu kita masih di pinggir jalan. Dulu kita pedagang kaki lima yang jumlah orangnya cuma 3 orang, masih bongkar pasang tenda. Dan alhamdulillah 2 tahun ini kita udah punya tempat sendiri. Ya walaupun nggak besar, menurut saya cukup nyaman lah buat usaha untuk tahun di sekarang ini. Oh, berarti jadi pusatnya itu tetap di Bandung, ya? Jadi awal berdirinya juga di Bandung. Ya? Cuman namanya ikan bakar Banyumas ya karena dulu kita beli yang pertama orang Banyumas, emang saudara kita. Emang kita berasal dari Jawa juga. Oh, orang Jawa. Orang ya, Jawa. Ya. Nah, untuk tantangan nih, Pak, tantangan di usaha kan pasti selalu ada ya. Nah, tantangan yang dihadapi dari ikan Banyumas ini dalam persaingan di kuliner itu apa aja? Kalau untuk di persaingan mungkin dari dulu sampai sekarang sama ya. Kita pasti dari salah satunya yaitu harga, terus ya kualitas produk. Produk ini makanya kita dari dulu paling menjaga itu kualitas produk sama kualitas pelayanan. Karena kalau pelayanan dan produknya kurang baik, ya pelanggan pun bakal milih yang lain gitu. Kita nggak terlalu fokus sama pihak eksternal, tapi kita fokus benerin di internal dulu aja. Untuk masalah dalam usaha atau hambatan selama menjalani usaha ini ada nggak sih, Pak? Sebenarnya masalah dan hambatan itu banyak ya. Kayak sebelumnya kita sebenarnya pedagang kaki lima, tendaan yang bisa notabene bukan tanah dan tempat kita. Jadi suatu saat digusur, ya kita nggak bisa apa-apa. Bahkan bisa dibilang ikan bakar Banyumas ini 2 sampai 4 kali pindah tempat, walaupun masih di lingkungan yang sama. Kita beberapa kali ya digusur-gisur gitu. Oh, pindah tempat. Untuk kaki lima itu di mana tempatnya sebelumnya? Dekat dari sini juga di Taman Makam Pahlawan itu masih banyak yang jalan kuliner kecil-kecil. Waktu awalnya kita di depan Tugu banget Pahlawan, terus pindah geser ke sebelah pojoknya yang sekarang udah jadi perumahan TNI. Terus kita pindah lagi ke Lapang Tengah yang cukup ramai lah buat kuliner, cuman ya tempatnya yang kecil sama kurang memadai, makanya akhirnya kita mutusin buat beli tempat dan bangun buat usaha kita yang nyaman. Untuk ada nggak sih perubahan besar dari pertama kali buka usaha sampai sekarang perubahannya? Perubahannya cukup besar sih menurut saya. Ya dulu kita keluarga saya cuman ngejual paling kayak habis beras itu sekitar 2 kiloan. Ya alhamdulillah sekarang bisa habis 1 karung 25 kiloan, sekitar 25 kiloan. Untuk berasnya, untuk ikannya sendiri dulu paling kayak sekitar 15 sampai 30 ekor. Untuk sekarang kita bisa ngabisin 300 sampai 350 ekor per hari. Belum termasuk ayam. Kalau ayam kita paling juga antara 50 sampai 100 potong. Oke. Nah, untuk ikan bakar Banyumas ini gimana sih untuk memanfaatkan peluang yang ada? Kan sekarang banyak tuh kuliner-kuliner itu. Gimana? Kalau kita untuk sekarang karena usahanya udah jalan lama, sebenarnya kita lagi ngejalanin dan mempertahankan aja. Tapi kalau dari dulu kita sebenarnya di Kota Bandung itu kuliner ikan bakar itu sebenarnya nggak terlalu banyak, dan kita masuk ke segmen menengah ke bawah. Kita juga
cari-cari atau kita juga coba-coba ke tempat lain, jarang banget ada ikan bakar yang di bawah 20.000, bahkan sama nasi rata-rata 30.000. Kita masuk di segmen harga ikan, kita di pukul rata sekitar 15.000 ikannya aja. Untuk sekarang, kalau dulu kita masih jual di kayak 10.000. Jadi Itu di tahun berapa itu? itu di 5 tahun ke belakang kita masih sekitar 11-12.000 ikannya aja. Nasinya masih standar 5.000. Sekarang juga kita jual nasi ikan 21.000. Ya kita juga survei ke beberapa tempat lainnya, nggak ada yang jual di harga segitu. Jadi manfaatnya karena kita ngejual kuantitasnya yang banyak, kita berani ngasih harga murah. Terus yang sesuai ya tadi yang requestan dari pelanggan itu kita coba adain dan variannya cukup banyak sekarang, jadi itu yang bikin menarik menurut saya itu. Nah, untuk yang membedakan kayaknya banyak ya yang kayak ikan bakar Banyumas, nama Banyumas itu kan banyak Iya. tuh. Apa sih yang membedakan dari rasa dan Kalau yang membedakan dengan ikan bakar lainnya, saya pikir dari salah satunya itu sambal. Yang kedua mungkin dari ikannya kita lebih banyak varian ya. Yang ketiga dari tadi harga, kita berani main harga, tapi kita juga berani ngasih unjuk rasa yang enak gitu dengan harga segitu. Terus menurut saya yang dari dulu saya iniin kualitas pelayanan sih Kak, karena kualitas pelayanan kita selalu kita jaga biar para pelanggan bisa kembali lagi dengan pelayanan yang baik. Ya mereka ngerasa senang, ya mereka bakal kembali lagi. Iya. Ini untuk pertanyaan terakhir ya. Lebih ini sih untuk apa ya namanya? Karena akan sebagai owner ya. Ya. Apa sih yang bisa disampaikan buat para para pengusaha di luar Sana. yang mau di luar sana yang mau usaha kuliner, terutama yang berfokus sama ikan bakar? Kalau untuk itu, kalau yang untuk berfokus ke ikan bakar, Pesan buat ya pesannya survei dulu ke tempat-tempat ikan, terus belajar dulu buat milih ikan segar biar kualitas produknya terjaga. Terus kalau untuk orang-orang yang mau buka usaha itu, yaitu pertahanin kualitas produk, kualitas pelayanan, sama jangan mudah menyerah. Ya gimana ya, nggak ada usaha yang instan. Iya, Semua iya. juga butuh proses. Terkadang ya orang-orang sekarang yang buka usaha, dia ngelihat orang, oh mereka bisa kayak gini ya, kita juga bisa. Fokusnya ke sana, oh mereka kayak gini, kita juga bisa. Padahal semua itu juga ada prosesnya. Jangan mudah menyerah buat semuanya, perbaiki semuanya biar si usahanya terus minimal untuk setahun awal itu pasti kita struggle gitu. Buat yang penting usahanya tetap jalan, jangan sampai kitanya nyerah. Jadi setelah itu kita juga bakal ngelewatin semuanya dan baru bisa ambil semuanya hasil. Yang penting mah jangan mudah menyerah untuk bikin usaha kuliner, apalagi kuliner itu sekarang banyak banget ya. Banyak banget Motivasi, saingannya, ada tren-trennya. Ya kalau kita ngikutin tren sebenarnya cuma sebentar-sebentar, tapi gimana caranya kita bisa pertahanin itu. yang terutamanya harus berani dan menciptakan inovasi ya. Iya, berani ngambil keputusan dan ya itu apa yang beda dari orang lain, berarti kita harus inovasi dari produknya. Oke, cukup sekian pertanyaan. Terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama. Telah meluangkan waktunya